Bahwa terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tinggal dan hidup di hati kami. Tuhan berkati kami, berkati orang yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka mendapat berkat. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Karena hamba-Mu tahu, ini bukan kekuatan hamba-Mu, melainkan dari-Mu. Terima kasih Bapa. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini saya boleh ada di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam pesan Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat pada tahun 2010 ada suatu tim di Eropa yang memenangkan pertandingan terakbar, terbesar, terkeren di tahun 2010. Ya, dia adalah tim Spanyol. Spanyol memenangkan pertandingan di saat tim ini tidak dianggap sebagai kandidat juara. Karena kalau kita lihat tubuhnya kecil, tidak dapat lompat tinggi, bahkan cenderung kalah dengan negara-negara yang mempunyai postur tubuh yang besar. Tetapi fakta membuktikan Spanyol memenangkan Piala Dunia 2010. Kalau bisa kita lihat, kunci kemenangan negara Spanyol terletak pada penguasaan bola. Kalau kita bisa lihat, penguasaan bolanya cenderung besar. Bahkan penguasaan bolanya bisa sampai di angka 70%, bahkan 80%, mengalahkan tim-tim lain. Di tengah kekurangannya, di tengah kepesimisan orang yang melihat tim Spanyol, Spanyol dapat menjadi juara di tahun 2010. Nah, bagaimana dengan kita? Akankah hidup kita sebagai orang percaya dapat menjadi kampiun pemenang di dalam kehidupan ini? Saya ingin berikan satu contoh lagi dari Alkitab. Ada seorang anak muda, ya perawakannya merah muda, imut, lucu, suka mengembalakan 2-3 ekor domba di padang. Dia juga suka memainkan kecapi. Ya, kita tahu dia adalah Daud. Saudaraku, kalau kita lihat Daud saat masih kecil dan ada Nabi Samuel datang, Daud tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh bapaknya untuk ikut dalam pentahbisan sebagai pengganti raja. Kita lihat di sini bahwa Daud enggak dianggap atau tidak diperhitungkan oleh bapaknya. Tetapi jika kita lihat di dalam 2 Samuel 23 ayat ke-1 berkata, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Tutur kata yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Kalau kita bisa lihat, ini adalah perkataan Daud yang terakhir sebelum dia meninggal. Kita bisa lihat, dia mencapai di posisi di mana orang Israel menyenangi dia. Dia mencapai tahap posisi di mana menjadi pemazmur yang sangat disukai di Israel. Jadi prajurit yang mengalahkan perlaksa-laksa. Padahal waktu masih muda, ia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Hanya disuruh bawa rantang ke medan perang saat kakaknya sedang bertempur melawan Goliat. Artinya, Daud berhasil menjadi pemenang dalam hidupnya. Dan Daud mengalahkan singa atau beruang yang berusaha menerkam kawanan dombanya. Daud pun berhasil mengalahkan seorang raksasa setinggi 6 hasta yang membawa pedang, bahkan membawa tameng yang sangat besar. Hanya dengan umban yang dilempar, Daud dapat memotong kepala raksasa itu dan membawanya kepada Raja Saul. Bahkan saat Saul kemasukan roh jahat, Daud memetik kecapinya, maka undurlah roh jahat itu dari Saul. Kita bisa lihat kunci keberhasilan pada Daud menjadikan hidupnya di atas
rata-rata menjadikan hidupnya sebagai pemenang. Kunci kemenangan Daud terletak kepada Allah. Pertanyaannya, kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita dapat menang, apa kunci-kunci kemenangannya? Pertama, kunci firman. Daud sangat menyukai Taurat Tuhan, karena bagi Daud dalam Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kunci kemenangan yang kita dapat ambil dari pelajaran Daud, yang pertama, kunci firman. Sebagai pemenang, kita tidak bisa melupakan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Mungkin saudaraku, jika kita lihat Daud melawan para pasukan-pasukan Filistin, mungkin dia bisa saja mengalahkannya dengan mudah. Atau saat Saul berusaha mengejar Daud, Daud dengan mudah dapat membunuh Saul. Tetapi Saul tidak dibunuh oleh Daud. Nah, sini pelajarannya adalah Daud selalu berdoa sebelum berperang, dan Daud selalu membaca Taurat Tuhan sebelum ia melakukan sesuatu, sehingga Daud mengetahui saat Saul yang diurapi Tuhan tidak boleh diusik. Jadi kunci kemenangan pada hidup Daud adalah Taurat Tuhan. Padahal waktu Daud masih kecil, dia nggak punya pengalaman perang. Waktu dia lawan Goliat, dia cuma anak yang masih kemerah-merahan, pipinya masih merah-merah. Tetapi dengan umban, seorang yang tak berpengalaman dapat mengalahkan seorang prajurit yang paling disegani. Karena Daud mengetahui bahwa tidak ada satupun yang dapat menghina barisan Allah yang hidup. Karena Daud mengerti dan mengenal firman Tuhan. Kunci kemenangan yang kedua dari pelajaran Daud adalah kunci doa. Kunci doa. Dalam Mazmur 63 ayat 2 berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus." Bahkan Daud pernah bilang, seperti rusa yang merindukan air, begitupunlah jiwaku. Dalam doanya Daud, kita dapat pelajari bahwa Daud sangat merindukan Tuhan, sangat menginginkan Tuhan. Jadi kunci kemenangan yang kedua dari pelajaran Daud adalah berdoa. Tanpa doa tidak dapat berhasil. Bagi Daud, tanpa doa Daud tidak dapat sampai di tahap puncak hidupnya. Doa melambangkan ucapan syukur kita kepada Allah. Saat kita diberkati Tuhan, kita berdoa mengucap syukur. Saat kita menghadapi masalah, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Dalam menghadapi persoalan, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Kunci kedua adalah kunci doa. Tuhan bukannya tidak sanggup menolong kita. Dengan mudah Tuhan dengan tangannya menolong kita. Tapi Tuhan ingin melihat apakah hati kita fokus kepada Dia, apakah fokus kepada masalah yang harus kita lawan dan kita menangi. Tapi kunci kedua yang dapat kita pelajari dari Daud adalah Daud berdoa, jiwanya merindukan bagaikan tanah yang kering, yang tandus tiada berair. Jiwaku seperti rusa yang merindukan air. Artinya Daud menempatkan Tuhan di atas masalahnya, sehingga Daud jadi pemenang. Pelajaran yang kedua, doa mengatasi masalah, doa mengatasi pergumulan, sehingga Daud jadi pemenang. Dan biarlah dengan doa kita menjadi orang yang menang. Dengan kunci doa kita dapat menjadi pemenang. Kunci kemenangan orang percaya yang ketiga yang dapat kita pelajari dari pelajaran Daud adalah kunci pujian. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 104 berkata,
7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kalau kita lihat Daud, seorang pemain kecapi, tentu kesukaannya ialah memetik kecapi, yang kalau pada zaman itu dibilang sebagai seorang pemuji, seorang yang bermain musik. Maka tadi seperti yang saya bilang, Daud memainkan kecapi saat roh jahat datang kepada Saul, dan roh jahat itu undur karena ada urapan Allah saat Daud bermain kecapi. Nah, kunci kemenangan yang ketiga adalah pujian. Teman-teman, saat kita percaya firman Tuhan, kita percaya firman Tuhanlah yang sempurna, lalu kita berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Yang terakhir adalah puji-pujian saat kita bersuka karena Tuhan adalah penolong kita. Kunci ketiga ini dapat pelajari bahwa Daud 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Berbicara dalam sehari, ia hidup karena anugerah Tuhan. Sehingga tindakan sebagai seorang pemenang adalah memuji, mengucap syukur. 7 kali enggak berbicara soal, kita harus berdoa 7 kali. 7 kali berbicara mengenai kehausan Daud. Sama seperti dalam Mazmur 632, jiwanya merindukan Tuhan. Sebagai tanah yang haus, tanah yang kering, yang haus akan air. Seperti itu pula Daud memuji Tuhan sebanyak 7 kali, menggambarkan kerinduannya Daud. Daud tidak merindukan pertolongan dari manusia. Daud tidak merindukan kemenangan yang gemilang. Tapi satu hal yang Daud selalu inginkan. Daud pernah bilang dalam kitab Mazmur, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya kesukaannya Daud adalah diam dalam hadirat Tuhan. Bahkan kalau boleh dihitung dengan jari, 7 kali dalam sehari ia berdoa. Sehingga 3 kunci kemenangan bagi kita orang percaya adalah berdoa, baca firman, dan berikan pujian. Sekali lagi, 3 kunci kemenangan bagi orang percaya yang membuat kita berhasil. Sama seperti tim Spanyol tadi, berhasil karena ada kunci penguasaan bola. Sama seperti kita orang percaya, 3 kunci: kunci firman, kunci doa, dan kunci pujian. Firman Tuhan saya tutup dengan kesaksian. Pada tahun 2012, kisaran 2012-2013, papa saya tiba-tiba berdiagnosa kena penyakit TBC. Kita saat itu sedang dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Adik-adik sekolah, adik saya 3, saya sedang mencari pekerjaan. Papa saya hanya seorang full-timer biasa. Gajinya nggak begitu besar, hanya cukup untuk makan beberapa minggu. Dan yang membuat kami shock, papa tiba-tiba kena TBC. Karena sebelum lama ini, papa semakin lama semakin turun berat badannya. Lalu, tubuhnya suka berkeringat saat malam hari, khususnya bagian kaki. Dan yang membuat kami makin curiga, papa saat batuk, keluar darah. Dan membuat kita frustasi, buat kita bertanya-tanya. Akhirnya minta tolong salah satu sama saudara untuk bawa papa ke rumah sakit. Dan hasilnya di ronsen paru-parunya kena TBC. Kalau ibaratkan kanker mungkin stadium 3, artinya udah parah lah biasanya. Lalu keadaan keluarga kami yang seolah-olah nggak ada masalah, sepertinya ya Bapak Ibu, seperti diterjang oleh badai, diterjang oleh ombak yang besar, membuat kami seolah-olah depresi, desperate, putus asa. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Bahkan dalam Matius dibilang, Bapa yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Saya percaya, lalu saya lakukan 3 kunci kemenangan yang Daud lakukan dan dia berhasil. Pertama, saya baca firman dengan rasa takut, dengan rasa bimbang, saya baca firman. Yang kedua, setelah saya baca firman, saya berdoa. Saya percaya Tuhan yang saya sembah masih menolong. Yang ketiga, lalu saya memuji Tuhan, bersyukur sekalipun jawaban belum ada di depan kita, sekalipun kesembuhan belum dialami papa saya. Tetapi dalam Matius dikatakan, Bapamu sudah mengetahui jauh sebelum kamu mengucapkan dalam hatimu. Artinya
sebelum jawaban doa terjadi, sebelum timbul di hati saya yakin Bapa yang baik yang ada di surga sudah menjawab doa saya. Lalu singkat cerita kita berdoa bersama-sama, Papa di tengah. Sebelum masuk rumah sakit kita tumbang tangan, kita berdoa. Dan tanpa waktu lama, saat selesai kita berkata amin, Papa yang biasanya tiap menit batuk keluar dahak udara, yang kita bahkan udah sediakan kantong plastik di sebelah dia supaya kalau dia berdahak itu darahnya langsung dibuang tanpa bolak balik ke toilet. Saat selesai doa nggak batuk lagi, walaupun setelah itu tetap masuk rumah sakit, diperiksa dengan dokter, rawat inap selama seminggu. Tapi saat itu mujizat saya yakin sudah terjadi. Papa saat dibawa ke rumah sakit tidak ada satupun batuk dahak yang keluar dari mulutnya. Artinya setelah selesai berdoa, batuk dahak yang berdarah itu setelah berhenti, setelah selesai, telah berakhir dari hidup Papa saya. Jadi mujizat, kemenangan, semua mempunyai kunci masing-masing. Dalam hidup ini, kunci kemenangan saya terletak pada firman, doa, dan pujian kepada Tuhan. Pokoknya gini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, om, tante, semua di sini, saya mau bilang, saat kita ada masalah, udah nothing tulus, udah pokoknya udahlah, kita menang, kita kalah. Seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan yang kusembah tidak menolong, jadi iman kita tuh harus seperti mereka. Sekalipun kita nggak menang, kita tetap lakukan aja kiat-kiat kunci-kunci kemenangan dalam hidup ini. Pasti deh, minimal pasti Tuhan tolong, nggak mungkin dia nggak tolong. Jadi percaya aja, Bapak Ibu Saudaraku, percaya bahwa kemenangan Tuhan pasti berikan dalam hidup kita bersama. Amin. Mari kita bersama sama. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Biarlah kita sebagai orang percaya sepenuhnya padamu, percaya kepada firman-Mu, percaya kepada Engkau, berdoa kepadamu, bahkan memuji nama-Mu atas setiap perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Bapak terima kasih berkati orang-orang yang hadir sudah mendengarkan, berkati siapapun yang mendengarkan